Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara di rumah masing-masing. Kita memasuki minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan perayaan serta pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa Litik Sarjana Teologia. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di antara kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk dengan ibadah ini dengan rima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Jemaat, mari dengan segenap hati kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya menuntun dan menolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat menghayatinya dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Kita membaca Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku,
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki hari Minggu yang ke-24 sesudah Pentakosta. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema kita, yaitu pemimpin yang berintegritas. Pemimpin adalah seorang yang tentu saja dia di dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan menjadi suatu teladan, dan juga dia senantiasa akan terus menyampaikan segala sesuatunya dalam kebenaran, sekalipun dia akan berhadapan segala sesuatu yang dapat dikatakan itu pro atau kontra. Pemimpin selalu mau untuk bertanggung jawab, dan dalam tanggung jawab itu ia juga akan menerima, bahkan mau menerima segala risiko-risiko yang tentu saja itu baik secara verbal, yaitu lewat mulut, lidah, perkataan, maupun lewat tindakan secara fisik. Seorang pemimpin rela untuk memberikan dirinya dengan berbagai hal yang tentu juga akan membuat ia sangat menderita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang berintegritas tentu adalah di mana setiap perkataan dan perbuatannya tidak bertolak belakang. Artinya, di dalam segala sesuatu dia pergunakan lidahnya untuk berbicara, menyampaikan hal-hal, entah itu arahan, nasihat, bimbingan, dan semuanya
dapat dikatakan sebagai kebenaran hakiki, kebenaran yang harus dilakukan. Dan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang hendak menggambarkan tentang perkataannya itu, atau memberikan contoh dari perkataannya. Kalau orang berkata kepada orang lain, "Anda malas, Anda tidak bertanggung jawab." Tetapi apa yang dikatakan itu, sudahkah seseorang itu memberikan contoh bagaimana bertanggung jawab? Bagaimana itu dia lakukan dengan kata tidak malas? Nah, itu semua sesungguhnya bahwa penting seorang pemimpin itu harus berintegritas. Baik itu dia pemimpin dalam keluarga maupun juga dalam memimpin masyarakat bangsa Indonesia ini secara khusus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Bangsa ini sangat mengalami penderitaan mereka. Mereka hidup dengan ketakutan. Mereka hidup dengan kekhawatiran. Mereka tidak mampu untuk mensejahterakan diri mereka. Tidak saja itu soal kehidupan jasmani, tetapi di dalam bentuk keberadaan mereka juga sebagai umat Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, mengalami berbagai suasana yang dimana mereka tidak nyaman, mereka tidak tentram untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menginginkan supaya terbebas dari derita ini. Mereka ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Dan mereka sungguh-sungguh di sana menginginkan untuk hidup yang ada di dalam kedaulatan, dalam kebebasan, di dalam juga mereka terus mensejahterakan hidup mereka, baik itu secara rohani maupun jasmani. Mereka juga terpuruk dalam penindasan itu. Mereka benar-benar sengsara. Oleh karena itu juga di bagian-bagian bacaan kitab Yesaya ini mereka terus juga berseru kepada Tuhan. Namun dengan demikian, seruan-seruan mereka ini harus diikuti dengan pertobatan, dengan kehidupan yang semakin menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang tetap menunjukkan kesejatian hidup beriman kepada Allah. Inilah yang dikatakan bahwa bangsa Israel ini tidak mampu untuk tetap menunjukkan
eksistensi mereka sebagai umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka ikut menyembah berhala di Babel. Mereka juga dipengaruhi tentang kehidupan sosial masyarakat di Babel. Dalam segala hal, walaupun dengan dikatakan kehidupan yang bebas, tetapi di dalamnya hidup moral itu tidak terjaga dan terpelihara di dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Mereka ingin untuk hidup mengalami keadaan yang bisa di mana memenuhi akan kebutuhan jasmani. Tetapi segala sesuatunya diperoleh dengan pelanggaran-pelanggaran yang tentu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu maka Nabi Yesaya menyampaikan itu dalam konteks kita membaca pada ayat-ayat, yaitu di mana tentang ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana seorang hamba Tuhan ini sebagai suatu refleksi diri dari seorang nabi. Tapi refleksi diri ini juga diangkat untuk kehidupan daripada umat Tuhan. Sebab Yesaya sebagai nabi yang menyampaikan tentang firman Tuhan, sebagai nabi yang tentu saja diutus oleh Tuhan untuk juga sebagai pemimpin umat. Oleh karena itu, maka Nabi Yesaya benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan ia ingin menunjukkan ketaatannya di dalam kondisi yang juga dia rasakan sama dengan umat Tuhan atau bangsa Israel di pembuangan. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa Tuhan Allah memberikan lidah, dan lidah itu adalah lidah seorang murid, dan dari lidah itu akan menyampaikan perkataan-perkataan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena itu dipergunakan lidah itu. Tuhan berikan lidah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dan segala sesuatunya harus diikuti. Lidah dipergunakan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Jadi bukan karena lidah itu diberikan kepada Yesaya sebagai nabi dan dia pergunakan lidah itu untuk di mana keinginannya tanpa dia kendalikan, dan ataupun juga bahwa dia tidak menggunakan lidah itu dengan sembarangan, tetapi sungguh-sungguh dia pergunakan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Sehingga itulah yang dikatakan dengan lidah itu supaya memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Dan itu dibutuhkan oleh
bangsa Israel. Pemimpin yang memberikan semangat supaya dengan demikian mereka yang sudah tidak berdaya, mereka yang sudah ada di dalam kesengsaraan mereka tidak akan berada di dalam suatu keletihan hati mereka untuk dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Mereka harus semangat di dalam keadaan mereka yang terpuruk, dengan tetap bahwa hidup menguatkan keberadaan mereka lewat lidah yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kembali lagi dia menempatkan dirinya sebagai seorang murid. Dan dengan demikian bahwa setiap hari yang dia lakukan yang terutama adalah duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Tuhan memberikan telinga untuk di mana selalu dibuka untuk supaya sebagai seorang murid mendengarkan pengajaran ataukah juga penyampaian dari firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa telinga yang mendengar itu tentu saja juga akan senantiasa diberikan kepada Tuhan. Dan dari apa yang didengarkan itu akan juga merasuk di dalam diri. Supaya dengan demikian dikatakan tidak akan ada hidup yang memberontak atau berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga pada ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa ia pun merasakan dengan apa yang dilakukan oleh Allah itu dikatakan semacam cambuk, sehingga dia harus memberikan punggungnya. Bahkan itu pun sebagai seorang nabi yang menyampaikan perkataan Tuhan, dia pun akan mengalami hal-hal yang menyakitkan bagi tubuhnya. Dan dengan demikian Tuhan tetap memberikan punggung yang kuat, sehingga kalau orang memukulnya pun dia tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Ditampar pipinya, bahkan di situ dikatakan mencabut janggut. Itu tentu sangat sakit gambarannya. Tetapi dengan demikian bahwa dikatakan dia mau memberikan, rela dirinya untuk merasakan itu. Rasa sakit yang dialami. Tetapi dia tidak pernah bahwa dikatakan ia lari, dia menghindar. Sebab di situ dikatakan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludah. Jadi dia tetap menerima apa yang harus dia alami, bahkan itu hinaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena itu dari gambaran ini mau mengajak kita semua, bagi kita dalam kehidupan pada saat ini, yaitu tentu saja kita semua ini adalah pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita sendiri. Kita mau untuk sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Sebagai hamba yang taat adalah posisikan diri kita sebagai murid. Murid yang selalu untuk mendengar dan murid yang mempergunakan lidah di dalam berkata-kata, bukanlah hal-hal yang dimana saling menyakiti satu dengan yang lain dalam kehidupan dengan sesama. Bukan dimana untuk saling memfitnah, saling menghakimi, dimana untuk dikatakan dengan lidah ini kita mau pergunakan dengan orang bilang seenak lidah bicara. Dan itu tidak memberikan sesuatu yang membangkitkan kehidupan bersama. Untuk tetap solid hidup bersama. Untuk ada dalam persekutuan yang tetap di mana menunjukkan cinta kasih Tuhan. Untuk senantiasa juga memberikan semangat satu dengan yang lain. Sebab juga keadaan hidup hingga saat ini, keterpurukan kehidupan itu semua dialami oleh manusia. Oleh karena itu, bahwa ini memimpin diri kita. Sehingga keberadaan kita adalah di mana kita juga selalu hadir memberikan semangat dengan lidah kita pergunakan, memberikan semangat kepada orang lain. Dengan telinga, pendengaran yang dianugerahkan Tuhan, pakailah itu untuk supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itu dikatakan setiap pagi. Kita setiap pagi. Memang kita sekarang banyak melalui konten-konten yang disediakan oleh majelis sinode, baik pagi maupun malam, untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, lewat pelayan-pelayan firman, sehingga itu juga yang mau supaya kita duduk dan mendengarkan bagaikan seorang murid, dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya itulah yang menjaga kita, supaya hidup tidak selalu memberontak atau berpaling dari Tuhan, karena begitu kerasnya kondisi hidup yang kadangkala melemahkan kita, bahkan iman kepada Yesus Kristus. Dan ini juga senantiasa kita dalam kehidupan ini sebagai pemimpinkah, ataukah itu mau dikatakan memimpin juga di dalam kehidupan sebagai pelayan, sebagai pengurus, apapun itu kita dalam keluarga, tentu saja ya kita juga akan menghadapi berbagai hal yang menyakitkan kita. Bahkan itu bisa juga kita berada dalam suatu keadaan yang dihinakan, apapun yang dilakukan oleh orang lain bagi diri kita. Mari tetap kita yakinkan di dalam diri kita bahwa kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan tunjukkan di dalam keberadaan kita pemimpin yang berintegritas. Kita sudah melihat bagaimana Yesus Kristus menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pemimpin yang berintegritas. Dia berikan dirinya sepenuhnya. Oleh karena itu kita juga mau sama.
dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun di sana ada juga tantangan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita mau berikan diri kita dan kita memimpin orang lain untuk supaya mereka juga mengalami apa yang Yesus Kristus telah anugerahkan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita sehati untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau juga senantiasa menolong dan membimbing kehidupan kami. Dalam kuasa Roh Kudus, kami selalu melihat kebenaran Tuhan, dan kami juga diterangi di dalam kehidupan kami, dan kami selalu diberikan hikmat firman Tuhan, supaya dengan demikian seluruh hidup kami, apa yang kami lakukan lewat perkataan maupun perbuatan, benar-benar ya Tuhan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan GPIB selaku gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah ya juga Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan gereja untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa cahaya ilahi selalu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat GPIB di berbagai tempat,
dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan bagi majelis sinode, Tuhan juga berkati mereka, supaya di dalam mereka mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pimpinan gereja GPIB, Tuhan akan terus juga menolong, mengasihi mereka, membimbing, sehingga dengan terang kasih Tuhan mereka mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan di tengah-tengah berbagai kehidupan jemaat-jemaat GPIB, khususnya di Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala keberadaan program-program kerja secara sinodal dengan keadaan masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga percaya semuanya dalam kuasa dan kehendak Tuhan, supaya apapun yang dilakukan ya Tuhan, itu selalu berkenan di hadapan-Mu, dan GPIB semakin menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa juga bagi seluruh keberadaan BP Mupel, biarlah mereka pun boleh terus menjalankan tanggung jawab di lingkup lingkup Mupel masing-masing dalam segala kerja yang dilakukan, terus juga memuliakan Tuhan. Jemaat-jemaat GPIB dalam kehidupan melayani, bersaksi, dan bersekutu senantiasa juga selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Getsemani Balikpapan, ialah jemaat ini ya Tuhan, senantiasa juga dikaruniakan segala sesuatu yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kami percaya setiap pribadi kami diberikan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Karena itu, biarlah kami dapat menggali itu di hadapan Tuhan. Kami juga selalu duduk bersama dengan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kami, supaya kami mengenal apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bekerja, kami melakukan segala sesuatunya baik sebagai majelis jemaat dalam pimpinan jemaat, baik sebagai presbiter dalam pelayanan-pelayanan, pengurus-pengurus, kenampelkat, pelayan PAPT, semuanya adalah juga sebagai mana kami dapat menerima tugas tanggung jawab kami. Karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu membimbing kami semua, juga warga jemaat dengan segala kondisi dan kehidupan masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau selalu memberikan semangat yang baru bagi kami setiap hari. Anugerah-Mu Engkau berikan supaya kami juga dapat beraktivitas, dapat bekerja, dan semuanya itu senantiasa juga untuk memenuhi kehidupan kami. Tapi kami dapat terus mengutamakan bagaimana kehidupan kami selalu ada dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa juga segala sesuatu yang senantiasa terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, khususnya dengan COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan jalan keluar bagi seluruh pemerintah bangsa ini, seluruh pemerintahan bangsa-bangsa di dunia dengan keberadaan COVID-19 ini. Juga kami serahkan dengan diadakannya vaksin-vaksin yang akan menyembuhkan bagi orang yang sakit, maupun juga itu bagi yang sehat, supaya tetap ada dalam kekebalan tubuh. Karena itu ya Tuhan, tolong Tuhan campur tangan siapapun mereka yang
diberikan tanggung jawab untuk mengadakan vaksin ini. Tuhan ikut campur tangan, kuasai mereka, supaya lewat pikiran mereka dan juga kerja mereka itu semua ya Tuhan adalah datang dari Tuhan, pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi atas mereka. Dan kami semua boleh menerima vaksin itu untuk segala pencegahan untuk COVID-19 ini. Pulihkan kami ya Tuhan, karena dampak ekonomi yang juga dirasakan untuk segala kesejahteraan kehidupan kami. Biarlah kami tidak terpuruk, tapi kami melihat bahwa Tuhan selalu mengangkat kami dan Tuhan menempatkan kami kepada kehidupan yang juga lebih baik. Dan di dalamnya kami terus memuji bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih segala kerja yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kehidupan kami dan kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang terkasih, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa dengan berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri. Mari kita masuki dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.